Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua." Ya rahimakumullah. Setan berhasil mengganggu atau menggoda Adam dan Hawa dengan iblis, sumpahnya iblis bahwa dia hanya seorang pemberi nasihat. Maka di sini kemudian tampak oleh Adam, iblis ini seakan-akan tidak mencurigakan. Apa yang dikatakan ini sepertinya adalah sebuah nasihat, sepertinya sebuah kebaikan. Padahal itu adalah kedustaan, tipu daya dari iblis. Hingga pada akhirnya Adam dan Hawa ini terpengaruh atas ajakan atau omongan dari iblis ini. Kemudian beliau berdua memakan buah pohon yang Allah larang untuk mendekatinya ini. Mereka lupa akan pesan dari Allah bahwa tidak boleh mendekati pohon larangan tersebut. Lupa akan nasihat dari Allah untuk tidak memakan buah pohon larangan tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa yang terpengaruh pertama adalah Hawa. Dan inilah yang biasanya wanita itu pada umumnya gampang dipengaruhi. Wanita itu gampang dibujuk rayu, ditipu, dibohongi. Sehingga demikian juga di saat itu adalah Hawa pertama kali yang
terkena bujuk rayunya iblis, hingga kemudian dia menyuruh suaminya untuk ikut memakan buah yang Allah larang ini. Maka ketika Adam ditanya kenapa kok makan buah larangan ini, maka dia menjawab, Hawa yang menyuruh saya. Laki-laki biasanya kalah dengan wanita ya, ketika wanita ini khilaf ya, maka dia bisa besar pengaruhnya kepada laki-laki. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua ya, sebagai anak turunnya Nabi Adam ya, untuk berhati-hati dengan tipu daya wanita. Disebutkan bahwa Rasul bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Takutlah kalian atau khawatirlah kalian dengan dunia dan wanita, maka sesungguhnya fitnah pertama kali yang terjadi di Bani Israel adalah terkait masalah wanita. Demikian juga ini adalah fitnah paling berat bagi kaum laki-laki. Ya, kadang-kadang laki-laki itu kalau lawannya itu keras, lawannya itu tegas, justru semakin tertantang, semakin berani menghadapi. Tapi kalau lawannya lemah gemulai ya, dengan bahasa yang halus, ya ini umumnya yang disampaikan oleh para wanita, ini laki-laki klepek-klepek ya, laki-laki pada kalah. Nah ini karena bujuk rayunya iblis yang kemudian mempengaruhi Hawa, maka Hawa kemudian mengajak suaminya juga melanggar larangan Allah ini. Tentu yang salah ya dua-duanya. Ya, Adam salah, Hawa juga salah. Tidak kemudian menyalah-nyalahkan. Saya cuma ikut-ikutan kok. Tidak. Kalau melakukan meskipun ikut-ikutan ya sama hukumnya. Kenapa kok kamu tidak sholat? Oh ya, saya cuma terpengaruh teman saya yang tidur di samping saya. Ya sama aja hukumnya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Ya, semoga antum nanti makin dewasa tidak gampang terpengaruh bujuk rayu wanita. Ya, karena kadang-kadang ada beberapa laki-laki itu sampai hatinya sangat lemah gara-gara wanita yang dipuja-puja, wanita yang dicintai. Mas pokoknya putus kalau kamu mondok, nah, putus-putus lah. Ya. Kadang-kadang hanya gara-gara masalah rasa hati hingga kemudian tidak semangat hidup, bahkan ada orang yang bunuh diri ya. Nah ini. Maka ikhwah rahimakumullah, di sini kemudian makanlah mereka berdua ya buah larangan Allah ini. Sehingga kemudian disebutkan dalam ayat ini, setelah mereka makan buah larangan, maka terlepaslah seluruh pakaiannya. Sehingga kemudian tampaklah aurat-auratnya Nabi Adam dan Hawa sebagai pembalasan atau sebagai teguran Allah yang pertama kali. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa semua yang dimiliki Adam itu adalah pemberian dari Allah. Yang dimiliki Hawa itu pemberian dari Allah, termasuk pakaian. Sehingga kemudian Allah larang mereka menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan di dalam surga, termasuk pakaian ini. Langsung lepas semua, langsung hilang semua pakaian yang mereka kenakan. Dan kemudian Adam serta Hawa buru-buru mencari daun-daun surga untuk menutupi
auratnya. Untuk menutupi auratnya. Maka ini juga bermakna bahwa di surga itu sudah ada pakaian-pakaian. Entah bentuknya seperti apa, tapi di surga itu ada pakaian. Dan yang kedua juga, ini juga pelajaran bahwa aurat ya manusia itu adalah sesuatu yang harus senantiasa ditutup, dan fitrahnya manusia itu menutup aurat. Malu manusia itu kalau terbuka auratnya, bahkan terhadap pasangannya sendiri. Maka ikhwah rahimakumullah, ketika ada seorang manusia yang tidak mau menutup aurat, maka sesungguhnya dia sudah hilang, sudah cacat fitrahnya. Karena fitrah manusia itu adalah malu ketika auratnya tampak oleh orang lain. Ya, kalau zaman sekarang ada banyak wanita yang begitu mudah membuka auratnya, atau laki-laki juga demikian ya, di depan orang yang bukan mahram, maka ini ada permasalahan pada dirinya, tidak sesuai fitrahnya manusia. Karena salah satu pembeda kemuliaannya manusia dengan hewan itu adalah aurat. Ya, hewan paling soleh tidak ada yang pakai katok. Ya. Saya punya sapi soleh Ustadz, pakai katok enggak? Ya enggak apa-apa. Ya. Pakai baju enggak. Ya enggak apa-apa, karena memang mereka enggak tercipta sebagai seekor makhluk yang punya rasa malu. Ya. Guang gaung gitu, kindal kemana-mana ya. Ya biasa aja ya. Kambing, sapi ya. Kuda. Tapi coba kalian pagi ini tidak pakai baju, malulah kalian kan. Nah, ikhwah rahimakumullah, wa tafiqa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaiha min waraqil jannah. Maka mereka buru-buru terus cari daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma. Maka kemudian Allah Rabb mereka memanggil mereka berdua. Langsung spontan Allah memanggil mereka dengan kata, alam anhakuma antil kumas syajarah. Bukankah aku sudah larang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Wa qul lakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, innasyaitana lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah ini Allah mengingatkan dan Allah menegur bahwa semua yang dia larang itu pasti ada keburukan kalau dilanggar. Ya, semua perintah Allah itu pasti baik, dan semua larangan Allah itu kalau dilanggar pasti berefek buruk. Sehingga ikhwah rahimakumullah, kita PR-nya adalah bagaimana di dunia ini senantiasa menaati Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti kebaikan kalau kita lakukan. Apa yang Allah larang, ya sudah mesti ada keburukan kalau kita lakukan. Hendaknya kita tinggalkan betul. Sebagaimana apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Tapi penyesalan tinggallah penyesalan. Dan semua yang terjadi juga takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak takdirkan, tapi ini nggak boleh juga berandai-andai. Seandainya Allah tidak takdirkan peristiwa ini, maka kita semua berada di surga. Karena kita kan anak turunnya Adam. Namun demikianlah memang takdirnya Allah, karena memang pada aslinya Allah ciptakan Adam itu juga satu waktu akan diturunkan ke muka bumi ini. Ya. Cuma bukan dengan peristiwa seperti itu, tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan ya sudah terjadi, terjadilah.
Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya akan mengisahkan bahwa Adam dan Hawa akan diturunkan dari surga menuju ke bumi ini. Dan sebelum turun ke bumi itu Nabi Adam sudah diampuni atau dimaafkan oleh Allah, ya. Bukan kemudian terkeluarkan dari surga itu seperti iblis yang tidak dimaafkan Allah, enggak. Tapi Nabi Adam berbeda di sini. Beliau memang sesuai tujuan awal, yaitu akan jadi khalifah di muka bumi ini, dan beliau dimaafkan juga atas kesalahan ini. Tentunya apa yang terjadi dari beliau dan Nabi serta orang-orang terdahulu itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Salah satunya adalah hendaknya kita senantiasa waspada dari bujuk rayu tipuan syaitan yang senantiasa menggambarkan sesuatu yang diharamkan Allah seakan sesuatu yang baik. Demikian juga kita hendaknya para laki-laki untuk waspada dari bujuk rayu wanita, makhluk halus, ya. Halus suaranya, halus tubuhnya. Ya, ini maksudnya apa? Supaya kita senantiasa berhati-hati. Demikian ikhlas, semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.